Nah, sebenarnya kita ini sudah direkam. Inna kunna nastansihu. Nastansihu. Itu kalau bahasa Arab istinsah itu artinya mengkopi ya. Mengkopi. Jadi apa yang kita kerjakan itu dikopi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman dulu bayangannya para ulama, mengkopi itu pakai tulisan, dikopi pakai tulisan ya, dicatat. Ya memang ada malaikat pencatat ya. Tetapi kalau zaman kita, dikopi itu adalah dengan apa? Kamera ya. Direkam oleh kamera. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah setiap saat dan setiap waktu bahwa kita sedang direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kameramennya bukan manusia yang capek. Kameramennya adalah malaikat yang tidak perlu makan dulu kameranya ditaruh. Malaikat nggak pernah naruh kamera. Kameranya selalu dibawa oleh malaikat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua taufik sehingga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita baca hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang istiqomah, pribadi yang istiqomah hingga kelak meninggal husnul khotimah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat terutama untuk kami sendiri dan juga bermanfaat untuk para pendengar sekalian dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kami mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazilan kami haturkan kepada Ustaz Muhammad Syekhu atas mukadimahnya. Dan insya Allah selanjutnya kita akan kembali menyimak tausiah bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami dalam kajian tafsir Al-Quran di Al-Bahjah TV dan Radio Network. وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ألف صلى الله
يا الله يا ربي ربي أنزلنا بفردوس معاك ما لنا إلا نسيم الغرام ربي أنزلنا بفردوس معاك ما لنا إلا لحب الغرام صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيا في زارون ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيا في زارون ربي متعنا بذكري دائما أبدا حتى أتى موصل زمان ربي متعنا بذكري دائما أبدا حتى أتى موصل زمان ربي أنزلنا Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan tibalah saatnya kita untuk menyimak kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan langsung oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada pembahasan Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-79. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Yudlil fala hadiya. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين أعنا يا ربنا على فهم كتابك وعلى العمل به اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن واخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة
ahli al-Quran wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta Al-Quran, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di majlis tadabbur Al-Quran, upaya untuk memahami Al-Quran, tentunya dengan dibantu para ulama-ulama ahli tafsir. Karena yang kami hadirkan di sini tidak lain adalah apa yang telah kami intip, kami ambil dari para ulama. Karena tidak diperkenankan menafsir Al-Quran dengan otaknya sendiri. Yang tidak punya bekal, ya tugasnya hanya membaca apa yang dituliskan para ulama, kemudian kita sampaikan kembali kepada yang lainnya. Baik, kita masih di surat Al-Kahfi dan sudah sampai kepada ayat yang ke-79. Kisah sebelumnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang diberitahu oleh Allah bahwa ada hamba yang punya sisi pengetahuan lebih daripada Musa, Sayyidina Musa. Padahal Sayyidina Musa adalah seorang nabi. Begitulah Allah yang Maha Kuasa bisa memberi seorang yang secara martabat di bawah Musa, Sayyidina Musa. Tapi ternyata Allah memberi kelebihan yang tidak dimiliki Sayyidina Musa. Sebetulnya itu pendidikan untuk kita, bukan kisah Sayyidina Musa. Bukan terbatas kepada Sayyidina Musa saja. Pendidikan bagi kita agar jangan meremehkan siapapun. Apalagi merasa dia lebih hebat, luar biasa. Padahal dia juga tidak mendapatkan wahyu. Sementara yang mendapatkan wahyu seperti Sayyidina Musa pun diingatkan oleh Allah bahwa ada di sana seorang hamba yang Allah beri lebih daripada yang diberi oleh Allah kepada Sayyidina Musa. Sehingga membaca kisah itu ada hikmah. Sehingga nama laki-laki disebut pun tidak disebutkan secara detail, secara persis. Biarpun setelah itu para ulama menyebut bahwasanya itu adalah Khidir. Tapi intinya adalah bagaimana kisah. Kita mengambil faedah dari kisah. Jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling hebat. Bisa saja tiba-tiba pembantu di rumah kita ternyata lebih tahu dalam beberapa hal. Mungkin ternyata murid kita punya pemahaman yang kita semalaman menelaah hadis atau ayat nggak faham-faham. Bisa saja seperti itu. Itulah ilmu laduni yang Allah berikan kepada sebagian daripada hambanya. Dalam hal ini kepada Sayyidina Khidir alaihissalam. Kemudian pelajaran selanjutnya memang banyak, kepada sudah kami sampaikan poin-poin. Ada orang bermain-main di balik kisah Khidir yang sok ngaku wali-wali dan sebagainya. Itu ngikuti hawa nafsu, pengen jadi Khidir. Mulai kapan dia mendapatkan ilham dari Allah secara langsung? Ini yang harus kita pahami ini sekarang ini. Bahwa yang dilakukan Khidir beberapa waktu yang lalu, yang dikisahkan pada pertemuan yang lalu, adalah kisah secara zahirnya adalah melanggar syariat. Secara zahirnya melanggar syariat, makanya Sayyidina Musa juga mengingkari. Dan tugas kita ya seperti itu, menjadi seperti Nabi Musa. Kalau ada pelanggaran syariat ya kita ingkari. Sampai di sini saja. Karena Sayyidina Musa adalah dengan wahyu. Seorang nabi. Ada hal yang dipandang tidak sesuai. Anak kecil dibunuh. Perahu dirusak. Sudah minta makanan gak dikasih, malah kita kerja di tempatnya. Ini kan ganjel. Sayyidina Musa bicara dengan zahir syariat.
Sementara Sayyidina Khidir melakukannya adalah yang tidak dijangkau, tidak difahami oleh Sayyidina Musa. Nah, setelah itu ada perjanjian, kamu jangan tanya ya. Makna jangan tanya itu ada beberapa kejadian yang terjadi kepada sebagian kekasih Allah yang seperti itu, yang kita tidak boleh bertanya. Nah, yaitu kepada Sayyidina Khidir alaihissalam. Tapi kalau secara zahir berbeda dengan rambu-rambu harus ingatkan dong, biarpun kita sebut sebagai wali. Sayyidina Musa sudah dikasih tahu kalau Khidir itu orang hebat, tapi Sayyidina Musa tetap mengingatkan. Kita ingin pangkas wali-wali palsu. Artinya harus bisa menjelaskan kayak Sayyidina Khidir kalau memang ada wali yang aneh-aneh hari ini. Nah, sementara Sayyidina Khidir setelah itu menjelaskan, ini akan dijelaskan rinciannya satu demi satu. Tentang perahu yang dirusak, kemudian anak kecil yang dibunuh, kemudian ada tembok yang ditegakkan kembali. Maka kata Sayyidina Khidir, amma safinatu, adapun perahu itu, fakanat limasakina, perahunya orang-orang miskin. Ini adalah madhab kita ya. Masakin, orang miskin itu, orang fakir lebih parah daripada orang miskin. Innama sadaqatul fuqara, mas fakir lebih parah daripada orang miskin. Fakir itu nggak punya apa-apa, kalau miskin punya tapi nggak cukup. Ini punya perahu untuk bekerja setiap hari, berarti kan punya, maka disebut sebagai orang miskin. Kalau fakir nyungsep betul, dia nggak ada apa-apa. Tapi kalau atau kurang dari 50%. Sebagian mengatakan kalau fakir adalah punya sesuatu tapi tidak mencukupi, tidak lebih dari separuh. 50% tercukupi kehidupannya. Kalau miskin tercukupi lebih dari 50%. Nah, ini yang jelas fakir lebih parah daripada miskin. Nah, ini isyaratnya seperti itu. Masakin, orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri, kerjanya di laut dengan perahunya itu. Ngangkat barang, penumpang dan sebagainya. Yang Nabi Khidir, jika yang disebut sebagai Nabi Khidir tadi. Dan Nabi Musa itu naik gratis. Sudah naik gratis, Sayyidina Khidir usil. Sudah gratis, harusnya kan punya sopan santun. Lah ini kan adabnya Sayyidina Musa. Lah kok malah ngerusak perahu ya? Siapa nggak ingkar? Sayyidina Musa ingkar. Kita ini sudah numpang gratis, kenapa kau rusak itu perahu? Nah kan benar, makanya jangan sok jadi Khidir-Khidiran. Jadi Nabi Musa dulu baru Nabi Khidir nanti. Hari ini pengen jadi wali palsu, ngerusak syariat. Jadi Nabi Musa dulu lah. Adab akhlak kita ini numpang gratis, tahu diri dong, gitu loh. Akhirnya dijelaskan oleh Sayyidina Khidir bahwasanya perahu ini adalah miliknya orang-orang miskin yang bekerja di laut. Fa'aradtu an aibaha, aku ingin bikin perahu ini cacat. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin qasba. Karena wara'ahum, wara' itu, arti wara' itu bisa di belakang, bisa depan, bisa nanti. Jadi wara' itu adalah di belakang kejadian ini, berarti nanti. Bukan. Di belakang wara' itu maksudnya di sana itu ada raja jahat. Dan kerjanya ngerampas. Yang dirampas perahu yang bagus-bagus. Gitu. Makanya aku rusak ini perahu biar nanti kelihatan rusaknya ini langsung. Jadi tidak diambil ini perahu. Gitu. Sayyidina Khidir merusak ini karena petunjuk dari Allah bahwasanya di sana nanti ada raja yang jahat, ya'khudhu kulla safinatin, akan mengambil semua perahu-perahu. Sanifatin ada ahli tafsirnya safinatin sholihatin ya, safinatin yang masih benar itu qasbah, diambil dengan paksa. Ya ini hujahnya Nabi Khidir. Setelah itu diterima oleh Nabi Musa. Ya jelas dong Nabi Musa bisa nerima langsung. Kenapa? Sudah dikasih tahu oleh Allah ini orang punya kelebihan. Tapi ini yang ngaku wali itu dari mana? Ini loh orang kita paling gemes dengan orang-orang hari ini yang sok wali-walian ini. Sok khidir-khidiran ini. Sehingga menjadikan syariat Nabi buat main-main. Ini Nabi Musa dikasih tahu. Makanya Nabi Musa langsung percaya. Nabi Musa sudah dikasih tahu bahwasanya ini orang punya kelebihan. Ya itu loh.
Lah memang ada malaikat turun kepada Anda yang ngasih tahu kalau itu punya kelebihan lalu ngelantur ngomongnya Anda turuti. Yang perlu Anda dengar omongan baginda Nabi, syariat ditegakkan itu loh. Kalau mau jadi wali, wali syariat. Jangan wali aneh-aneh. Yang ngurus agama itu model begitu. Yang ngurus tasawuf itu wali-wali yang aneh-aneh itu. Bukan wali beneran itu, wali palsu begitu. Wali itu adalah ahli wilayah, ahli hak, ahli tasawuf. Wali itu paling berpegang dengan syariat. Jangankan kok keharaman, kemakruhan saja bagi mereka berat dilakukan. Ini aneh-aneh jadi wali. Sudah nggak masuk deh kamu wali kita sudah percaya. Nggak usah aneh, di kampung Anda kalau ada orang sok wali-walian tapi melanggar syariat, wali syaitan, bukan wali ar-Rahman, wali syaitan sudah. Jangan dirusak orang awam. Kita orang awam itu perlu suri toladan. Seorang yang perilakunya baik, sopan santun, tutur katanya benar, perilakunya benar. Ya seperti itu. Nggak usah dibikin aneh-aneh, nggak usah cerita aneh-aneh. Baik. Kemudian ini yang pertama. Wa ammal ghulamu, adapun anak kecil yang dibunuh. Nabi Musa protes. Anak kecil kan nggak dosa. Kenapa dibunuh? Ini syariat yang Allah berlakukan kepada Sayyidina Khidir. Nggak bisa diterapkan hari ini kita bunuh alasannya. Nggak ada itu semua. Ya kejahatan kalau orang bunuh hari ini. Atau melakukan, bukan membunuh, melakukan keharaman, minum khamr dan sebagainya. Sudahlah kalau minum khamr, tobat aja kayak Nabi Adam. Saya salah, nggak usah ngaku. Makom saya beda. Minum khamr kalau sudah masuk perut saya, sudah jadi kayak air tawar. Sudah tidak usah khayal, Pak. Saya tidak terpesona dengan model kewalian semacam itu. Saya terpesona dengan fulan, seorang ustadz kampung yang hanya dikasih duit 50.000 ngajar setiap hari. Itu wali bagi saya itu. Dia setelah haten ngajar setiap hari, bayangkan. Ngajar fasolatan dia. Nggak ada kesombongan dalam dirinya. Nggak pernah dia mencium tangannya. Biasa saja di kampungnya. Itu loh wali, nggak usah aneh-aneh deh. Kenapa kok saya agak tegas begini? Ilmu perwalian dirusak oleh wali-wali palsu. Dirusak oleh wali-wali palsu. Ini yang mengagumkan kita adalah itu loh di madrasah diniyah di kampung-kampung itu. Setiap bulan hanya dikasih sabun tuh orang. Ngajar setiap hari. Sampai anak-anak Anda, cucu Anda pada bisa sholat di situ. Itu kekasih Allah yang tersembunyi. Nggak pakai sanjung-sanjungan. Bukan yang aneh-aneh betul. Nah, ini anak kecil dibunuh. Sayyidina Musa ingkar. Nah, setelah itu dijelaskan. Wakana abawahu, ini anak kecil ceritanya, hei Musa, dia punya dua orang tua mukminah ini baik-baik beriman. Fakhashina, aku takut kalau ayurhiqahuma, kalau dia ini anak ini bakal merepotkan kedua orang tuanya, tughyanan dengan pembangkangannya, kekurang ajarnya, kekufurannya. Artinya anak ini kalau gede nanti bakal jadi pembangkang dan orang kurang ajar nyeksa orang tuanya. Lah kayak begitu dari mana Khidir tahu? Ya dari Allah. Kalau ente yang ngaku-ngaku melanggar syariat ini dari mana? Ente dapat ilham dari Allah atau bagaimana? Khidir melakukan atas petunjuk Allah. Lihat ujungnya nanti kan itu semua adalah perintah Allah. Ini bukan dari diriku tapi Allah yang memerintahkan aku melakukan begitu. Itu loh makanya. Kenapa pembahasan Khidir agak panjang? Orang ada bersembunyi dengan hawa nafsunya di balik Khidir alaihissalam. Ini loh. Kita tegaskan. Jadi Khidir ini memang peluang bagus. Khidir mimpi Nabi, ini peluang untuk jadi wali-wali palsu itu, wali-walian itu. Mimpi Nabi, nah itu, wali Khidir. Ini ke hutan belantara ketemu katanya ketemu Khidir. Saya, masya Allah, saya ketemu Khidir. Saya Mekah ke Mekah dipeluk satu orang tua, Khidir itu. Oh, ada Khidir. Yang kita perlukan adalah suri toladan. Nabi itu kan uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Ada kejadian luar biasa pada diri Nabi, khariqul adat, seorang Nabi adalah untuk pembuktian bahwasanya adalah utusan Allah. Karomah-karomah yang terjadi pada wali-wali besar ada, dan kita meyakini karomah ada. Untuk kemaslahatan umat. Sayyidina Umar bin Khattab punya karomah.
Di saat pasukan pada bangun al-Ja'asari al-Jabala al-Jabala, seruan dari atas mimbar, karamah ada, tapi nggak aneh-aneh begini. Jangan. Sengaja saya tegas masalah Khidir, sekarang buah dimain-main Khidir. Belum lagi kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, masalah Khidir ini ulama kita, bukan ulama yang lain berpendapat Khidir sudah meninggal waktu itu setelah Sayyidina Musa meninggal. Ada yang mengatakan masih hidup sampai hari ini, ada khilaf dalam hal ini. Sehingga yang mengatakan Khidir sudah wafat pun sudah. Jadi buahnya di balik kisah Khidir ini akan menjadi pembohong-pembohong dalam urusan perwali-walian. Baik, kita lanjutkan. Fa'arad an yubdilahuma, aku ingin Allah akan menggantikan untuk kedua orang tua yang beriman tadi, Rabbuhuma, Tuhan Allah, khairan minhu, orang yang lebih bagus, anak yang lebih bagus. Jadi setelah dibunuh nanti Allah ganti zakatan yang lebih bersih, hatinya, perilakunya, iman, wa aqrabu rahmah yang lebih dekat, maksudnya ya anaknya dari keturunannya yang lain lagi. Ya, ini adalah Allah yang memberitahu, bukan dia ngarang. Jadi dia memerintahkan bunuh itu ada. Siapa yang nyuruh dia minum khamr hari ini? Ada wali palsu minum khamr, katanya nggak apa-apa, dia makomnya beda. Memang disuruh minum khamr sama Allah. Sudahlah, nggak berlaku deh, jangan aneh-aneh. Betul kita gemes dengan perhidir-hidiran. Nabi Khidir adalah ada, kita yakini. Biarpun masalah itu ada khilaf, kita meyakini. Tapi jangan sok berbohong deh gaya Khidir. Makom saya sudah makom Khidir. Ini adalah pendusta, sehingga umat tidak punya suri teladan. Sehingga umat hari ini lebih senang niru yang gampang-gampang itu. Yang melakukan haraman beralasan ini makom beda. Ini yang rajin ibadah susah, rajin berderma nggak ada. Karena tertipu dengan wali-wali palsu itu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini. Adapun tembok yang kita sudah minta kepada orang kampung di situ tidak makan, nggak dikasih Musa. Kemudian setelah itu kita keluar ada tembok miring, lalu aku tegakkan kembali dengan kamu yang kamu protes. Kenapa hendak kita baci aja? Kita kan kelaparan. Tahukah kamu? Tembok itu fakana li ghulamaini untuk dua anak. Yatimaini, yatim. Fil Madinati, di kota. Ini ahli warisnya adalah dua anak muda. Ini di balik tembok ini ada sesuatu. Hartanya milik anak kecil yang masih yatim ada di kota. Bahkan tahtahu kanzun lahuma, di bawah tembok ini ada kanzun, harta karun, harta pening, harta emas, harta kekayaan lahuma milik kedua anak tersebut. Wa kana abuhuma sholihan, ayahnya seorang soleh sudah meninggal. Fa'arada rabbuka, Tuhanmu wahai Musa menghendaki ayyabluqa ashuddahuma, sampai mereka itu adalah dewasa. Ashuddahuma takbirnya bukan rusydahuma ya. Kalau rusyud itu biasa, rusyud itu digunakan untuk anak yang sudah dewasa dan pandai bertasarruf, bisa berjual beli. Kalau ini ashuddahuma, ini dihubungkan dengan penjagaan. Karena apa? Sampai dia gede dan bisa menjaga harta itu sendiri. Ashuddahuma, punya kekuatan, bukan rusydahuma. Jadi kalau sudah sampai gede nanti akan dikembalikan oleh Allah, diberitahu anak ini nanti akan menjaga. Kalau sudah ashuddahuma, sudah dewa, sudah kuat. Wa istakhrija kanzahuma, kemudian mengeluarkan hartanya. Jadi ini semuanya rahmatan min rabbik, kasih sayang Allah untuk menjaga anak ini, sehingga menyuruh aku dan kamu bantu tadi untuk meluruskan tembok ini. Wa ma fa'altuhu an amri, ini lo yang ente ini yang ngaku-ngaku hidir-hidiran tuh, ente tidak punya ini. Wa ma fa'altuhu an amri, ini lo, aku tidak melakukan itu atas kemauanku sendiri dan sebagainya. Ini tapi Allah yang membimbing, Allah yang memberikan petunjuk. Nah, ini disembunyikan ayat ini, wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan itu ada petunjuk wahai Musa, bukan kemauanku sendiri, dikasih tahu sama Allah. Ma fa'altuhu an amri, sudah pemangkas ya. Maka jangan percaya orang yang gaya-gayanya melanggar syarat. Saya makamnya makam hakikat, makam Khidir, dia mau makam Musa, dia mungkin sudah, jangan percaya itu, langsung tinggalkan saja orang-orang begitu. Kenapa? Tidak memberikan suri teladan. Sengaja saya tegas begini, apa? Hari ini kita perlu suri teladan. Kita perlu suri teladan. Baik,
Kemudian, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ini adalah penjelasan tentang hal-hal yang kamu tidak mampu sabar, wahai Musa, sampai kita berpisah. Kemudian, ini kasih muqaddimahnya, biarpun tidak kita lanjutkan nanti, kita lanjutkan saat ini adalah wa yas'alunaka 'anil qur'an. Kisah Khidir sudah berakhir. Insyaallah setelah ini kita akan menjadi kekasih-kasih Allah yang sesungguhnya. Enggak usah aneh-aneh ya. Yang Anda rajin berbakti pada orang tua, suami sangat sayang pada istri, itu wali-wali begitu yang kita inginkan. Istri patuh hormat pada suami, orang tua tanggung jawab pada anak, rahmat dengan karyawan dan membantu, atasan yang punya kasih sayang kepada bawahan, bertetangga yang baik. Saya pengen wali-wali kayak begitu deh. Jangan yang aneh-aneh deh. Bukan terbang di awang-awang nanti beli tiket sama saya naik pesawat. Selesai. Nggak usah bakal keramat-keramat aneh-aneh jalan di atas air naik perahu. Nggak usah jalan di tembok. Jadi cicak saja sudah. Saya pengen yang serius. Pengen kekasih-kekasih Allah yang dengan uswatun hasanah. Nabi adalah uswatun hasanah, suri toladan. Jangan dibawa kepada dunia-dunia yang orang tidak akan mampu menjangkaunya. Bahkan wilayah tersebut kadang banyak pemain-pemain dusta. Biarpun ada masalah karamat adalah hak. Keramatnya para wali adalah hak. Karena kita meyakini adanya keramat. Yang tidak hak adalah ngaku-ngaku punya keramat. Ngaku-ngaku berkeramat. Itulah yang repot. Kalau keramat adalah hak. Ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku itu terjadi kepada orang pembohong. Bisa. Ngaku-ngaku bisa saja dibuat-buat oleh pengikut. Pengikut ini berbahaya aja. Pengikut yang mencintai berlebihan kepada kiainya, ustadznya, kadang ngarang karamat-karamat. Sehingga banyak dinisbatkan kepada orang-orang besar. Termasuk kita membaca kisah-kisah yang dinisbatkan kepada orang-orang hebat seperti Imam Haddad, imam-imam besar. Itu ada kisah-kisah yang dinisbatkan, kisah yang bertentangan dengan syariat. Enggak mungkin Imam Haddad melakukan begitu. Nah, ini ada pengikut-pengikut yang berlebihan. Jadi ya pokoknya melebih-lebihkan biar kiainya tambah jadi wali gede gitu. Nah, dinaik-naikkan pangkatnya dengan dusta yang dia buat. Jadi matbu bisa rusak gara-gara atba. Orang yang diikuti seorang tokoh bisa rusak gara-gara pengikut yang fanatik, buta, berlebihan sehingga sering ngarang. Oh, pendusta. Jadi kalau berdusta atas nama guru itu ada. Berdusta atas nama Nabi saja ada kok. Jadi ada, makanya kadang-kadang murid-murid melebihkan. Sehingga, wah kamu tidak percaya ini, mungkin ini, padahal dia ngarang juga. Dia berdusta. Sampai kadang tidak mengerti, ini bertentangan dengan syariat. Nggak mungkin wali itu. Dia wali beneran kok. Imam Haddad wali beneran kok. Nggak mungkin ada kisah-kisah aneh begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani wali beneran. Ada kisah-kisah palsu itu dikisahkan oleh pengikut-pengikut yang berlebihan. Ingin mewali-walikan, mengangkat bosnya, mengangkat kiainya, mengangkat ustadznya, berlebihan, sebenarnya ada maksud di balik itu semuanya. Hawa nafsu, fanatik buta dan seterusnya. Baik, sudah selesai kisah perwalian. Sekarang masuk kisah yang lebih dahsyat lagi, ini adalah kisah kekuasaan. Wa yas'alunaka 'anil qarnaini. Mereka orang-orang kafir di Mekah waktu tanya kepada Nabi tentang Dzulqarnain. Dibisiki sama orang Yahudi. Tanya Muhammad tentang Dzulqarnain. Bisa cerita enggak? Tentang Dzulqarnain. Nabi tidak akan bercerita kecuali dari wahyu. Karena memang Nabi juga tidak tahu cerita tentang Dzulqarnain. Akhirnya, katakan wahai Muhammad. Kasih jawaban. Sa'atlu alaikum minhu dzikra. Ya. Akan aku sebutkan kepada kalian tentang kisah Dzulqarnain. Siapakah Dzulqarnain? Namanya sebagian mengatakan Iskandar, sebagian mengatakan ini dan sebagainya. Tidak penting tentang nama itu. Sebab kalau dikatakan Iskandar Yunani itu kafir. Sementara disifati di sini seorang mukmin. Maka pasti bukan Iskandar. Iskandar Yunani yang masyhur telah menguasai dunia bukan itu. Karena ini adalah raja yang menguasai dunia dari yang beriman. Ada dua raja menguasai dunia. Yang pertama Raja Sulaiman. Yang kedua adalah raja ini, Dzulqarnain ini. Sebagian mengatakan namanya Iskandar, tapi bukan Iskandar yang dari asal Yunani itu. Masalah nama
ulama tidak menjelaskan secara detail dan pasti. Adapun raja menguasai dunia yang kafir adalah Bukhtunasor sama Namrud. Menguasai dunia. Kali ini Dzulqarnain menguasai dunia. Dzulqarnain itu adalah gelar, nama sesungguhnya. Jadi begini, dalam Al-Quran itu, kalau ada sebuah kisah yang Allah sembunyikan namanya, berarti yang perlu kita ambil pelajaran adalah kisahnya dengan serius. Justru yang disebut namanya detail itu biasanya tidak terjadi kepada yang lainnya. Seperti Maryam, Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu disebut namanya dengan jelas. Sayyidah Maryam namanya dengan jelas. Anak Imran. Makanya yang kejadian yang terjadi seperti Sayyidah Maryam, keluar anak tanpa seorang ayah, nggak ada kejadian lain lagi. Jadi kalau tidak disebutkan kisah begini, jadi kita ambil ibrah dari kisahnya. Maka Dzulqarnain nanti, di situ gambaran tentang kisah Dzulqarnain itu adalah raja yang menguasai dunia. Akan tapi dia raja beruntung karena raja beriman. Raja yang beriman. Jadi adalah Dzulqarnain. Adapun pemberian gelar Dzulqarnain itu disebut Dzulqarnain, apakah memang dia punya tanduk dua? Akan tapi masa manusia punya tanduk dua, kan enggak? Atau memang dia punya mahkota yang bertanduk dua? Atau memang Qarnain itu adalah Qarn itu adalah istilah tentang barat dan timur karena dia telah menjelajah dan menguasai barat dan timur. Jadi tidak penting masalah itu, yang penting disebutkan dalam Al-Quran Dzulqarnain dan kita harus percaya. Tahunnya tidak dijelaskan kapan. Yang jelas Al-Quran menyebutkan dan kisah itu ada. Dan ternyata kisah ini disebutkan di kitab-kitab suci terdahulu. Sebetulnya itu kan Nabi Muhammad dites, tahu enggak? Nabi Muhammad mengatakan saya tidak tahu kecuali diberi tahu oleh Allah. Lalu memberi kisah, memberikan cerita tentang Dzulqarnain. Jadi kalau kita sebut kisah pertama ini Dzulqarnain ini, inna makkanna lahu fil ardi, aku telah makkannahu, aku telah berikan, aku telah mapankan dia di bumi. Mapan itu adalah bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah duduknya mapan, dia bisa berbuat apa saja. Makkannahu, aku beri kekuatan di bumi. Fil ardi makanna lahu, aku telah tancapkan, mapankan lahu kepada si Dzulqarnain tadi fil ardi di bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan aku telah beri kepada Dzulqarnain apapun untuk menggapai tujuannya, diberi sebab. Maksudnya dikasih jalan. Lah ini kalah kalau hanya sekedar presiden kelas satu negara, dua negara, ini dunia dikuasai. Dari sini sebenarnya isyarat bahwasanya di sana ada Raja Sulaiman, ada raja ini Dzulqarnain ini. Makanya kalau Anda tiba-tiba hari ini kok Anda dipilih jadi raja, baik tingkat lokal, raja kelas kabupaten atau raja kelas gubernur atau raja kelas Indonesia Raya, ya pilihlah, jangan figur Anda figur Namrud atau figur Anda figur Bukhtunasor. Hendaknya yang Anda figurkan adalah figur Sulaiman. Ya figur siapa? Figur Dzulqarnain. Nah, bagaimana kisah Dzulqarnain nanti? Insya Allah kisah ini kisah tentang perpolitikan, tentang kerajaan. Di sana yang Allah beri segala. Jadi negara adidaya waktu itu. Semua tunduk di bawah kekuasaannya. Cuman pun demikian, ya mereka tetap, beliau ini mengayomi dengan bermacam-macam model rakyat yang ada di bawahnya. Sehingga di saat pergi ke barat dia menemukan begini, pergi ke timur menemukan begini, pergi ke sini menemukan begini. Nah, ini gambaran bahasanya seorang raja itu seperti itu. Dia akan mengayomi semua rakyat, tapi prinsip tidak pernah luluh, tidak pernah hilang prinsipnya. Prinsip menjadi seorang raja yang adil, yang berpegang dengan petunjuk Allah itu harus ada. Tapi kasih sayang tetap saja diberikan pada orang yang digambarkan nanti, orang yang tidak pernah ngerti peradaban. Hidupnya seperti binatang, nggak pernah kenal baju dan sebagainya dan sebagainya. Dan ternyata kita sering menemukan kan berita di daerah sana orang berpakai baju telanjang dulat dan sebagainya masih ada. Kemudian ada lagi nanti negara apa orang yang dengan kejahatannya seperti apa, nggak karu-karuan, nggak ngerti kebaikan sama sekali. Ini ditemu, yaitu kayak Ya'juj wa Ma'juj. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang Dzulqarnain kepada Ya'juj wa Ma'juj? Nanti ada sekelompok orang memang dia adalah orang yang kebanyakan seperti manusia saat ini. Akan tapi apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain? Menegakkan kebenaran. Yang patuh akan dipermudah. Nah ini loh, jadilah seorang raja seperti itu. Jika untuk kebaikan akan dipermudah semudah-mudahnya.
untuk Allah akan dipermudah, untuk kemaslahatan umat akan dimudahkan. Akan tapi jika berbuat gak benar, akan diberi hukuman oleh Dzulqarnain. Itu adil. Fa'adba'a sababa, mungkin satu saja sebagai contoh. Fa'adba'a sababa, kemudian karena Dzulqarnain telah dimudahkan sebab-sebab sukses dalam mengurusi dunia ini oleh Allah diberi sebab, fa'adba'a sababa, maka dia ikuti sebab-sebab yang Allah siapkan. Maka dia melanglang dunia dengan kekuasaannya. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi, sampai dia ke wilayah barat. Ke wilayah barat. Jadi seandainya dia sebuah tempat, dia akan mencoba. Markasnya adalah di sini. Dia ke arah barat. Semampu dia ke arah barat. Kemudian nanti ke arah timur. Sampai ke arah barat itu sampai ke satu tempat yang sudah hampir tidak ada penghuninya. Terakhir penghuninya. Ini jangan dikatakan bertentangan bahwasanya bumi itu bulat, tidak. Sebab begini deh ya, gambarannya ini hatta idza balagha maghrib asy-syamsi, tempat terbenamnya matahari. Ini gambarannya kan seolah-olah bumi datar, kemudian matahari tenggelam enggak? Akan tapi ini adalah gambaran di mata manusia saat ini, dan ini tidak bertentangan dengan penemuan ilmiah bahwasanya bumi itu bulat. Kalau Anda ke pantai, lihat matahari seolah-olah terbenam ke laut, ke bumi, seperti itu. Jadi maksudnya Dzulqarnain ini sudah sampai ke satu hamparan yang sudah tidak ada penghuninya. Jadi sudah selesai kisah manusia, ini sudah ada lagi. Yang kelihatannya hamparan, disitulah baru malah hati terbenam. Seolah-olah matahari itu tenggelam ke dalam laut, ke dalam air. Di sini kan wajadaha taghru fi ainin hamiatin. Jadi di saat Dzulqarnain sudah sampai ke sebuah tempat yang matahari tenggelam ke dalam air yang berlumpur. Yang ada lumpurnya, maksudnya adalah ya tanah. Kan kalau lautan kalau sudah panjang itu warnanya sudah kayak pokoknya ada air kayak bercampur dengan tanah karena bumi. Ini gambaran di mata kita. Anda pergi ke laut. Kalau sudah Anda di waktu sore hari melihat matahari di ufuk barat sana, lihat akan menjadi semakin gelap. Lihat seperti tenggelam begitu. Gambarannya seperti itu. Maksudnya di saat Dzulqarnain sudah melanglang menuju ke arah sejauh-jauhnya ke arah barat, sampai sudah hampir tidak ada penghuninya, tempat matahari terbit seolah-olah seperti itu. Sampai di tempat tersebut, wajada indah qauman, di situ ternyata ada sekelompok kaum. Kulna, Allah perintah, Allah berfirman kepada ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ini kaum wajar ente pilih. Ini tantangan seorang pemimpin. Ente seksa, ente hancurin semuanya, atau ente ajak kepada kebaikan. Qala, lah ini ujian sebetulnya. Biarpun kalimat ini tidak diucapkan kepada presiden hari ini, gubernur hari ini berlaku. Tuh. Rakyatmu mau apain? Ente beriman, apakah dengan imanmu kau hancurkan mereka karena mereka belum beriman, atau kau seru agar beriman, atau bagaimana? Ini tantangan. Maka Dzulqarnain dengan kebijakan dan ilmu yang Allah berikan padanya, qala amma man zalam, mereka yang zalim, fasanu'adzibu, akan aku hukum. Nah ini, yang enggak benar aku hukum. Tsumma yuraddu ila rabbih, sampai mati nanti kembalikan pada Allah, dilanjutkan hukumannya siksa di neraka nanti. Fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, kemudian akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang pedih. Maksudnya apa? Yang enggak mau patuh, diajak beriman enggak mau, diajak menegakkan keadilan enggak mau, diajak jujur enggak mau, diajak benar enggak mau. Ini dalam sebuah negara. Nah, ini yang harus dihukum. Ini adalah tatanan sebuah negara. Seorang raja harus punya prinsip semacam itu. Raja yang adil. Enggak mau menegakkan kebenaran, enggak mau menegakkan keadilan, dihukum dia. Wa amma man amana, yang beriman, patuh, wa amila sholihan, berbuat baik, falahu jazaan al-husna. Falahu jazaan al-husna. Nah, kalau yang berbuat baik, maka akan diberi oleh Allah. Maka ya dia berhak mendapatkan penghargaan. Jazaul husna, ya surga.
Bukan sampai di situ wasana lahu min amrina yusra. Lah ini loh. Ini wahai pemimpin dimanapun Anda berada. Jadilah Dzulqarnain kecil hari ini. Kalau orang pengen berbuat baik, maka akan kamu bermudah. Sanaqulu lahu, aku akan katakan kepada mereka. Kepada orang-orang yang begitu tuh. Min amrina yusra. Segala urusannya, urusan dengan negara, urusan dengan pemimpin, urusan dengan ini, digampangin. Nah, ini adalah sebuah contoh ya. Kalau Anda seorang pemimpin, ya itu harus tegas dong. Kalau ingin melestarikan semesta, harus adil. Yang tidak benar harus kita beri sanksi. Kalau tidak mau, makanya dihukum. Tapi yang ingin membuat kebaikan, ingin membuat kemaslahatan, maka gampangkan urusan mereka. Ini adalah gambaran pertama tentang kisah Dzulqarnain. Jadi tentang namanya, para ulama ahli tafsir mengatakan tidak penting, akan tapi nama aslinya siapa, yang jelas disebut dalam Al-Quran Dzulqarnain, dan ini sudah lama kisahnya, sudah terjadi pada masa-masa terdahulu. Akan tapi yang perlu diambil faedah adalah makna kisahnya. Jadi kisah Dzulqarnain bisa saja terjadi berulang-ulang. Model Dzulqarnain, kelas besar seperti Dzulqarnain, atau kelas kampung, lurah di kampungnya, bupati di kotanya, atau gubernur di kota provinsinya, atau bahkan seorang presiden. Jadi ada Dzulqarnain kecil ada nanti. Maksudnya Dzulqarnain agar belajar. Sisi itulah yang perlu dihadirkan. Bukan meribut tentang siapa namanya dan sebagainya. Yang jelas Dzulqarnain adalah seorang yang beriman dan memimpin dengan kejujuran, memimpin dengan keadilan, memimpin dengan menjalankan syariat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Connect dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Dan seperti biasa, kami akan berikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya, Anda bisa menghubungi nomor interaktif di 0823 4071 3338. Kami ulangi di 0823 4071 3338. Dan juga kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun, sebelumnya terlebih dahulu kami akan bacakan pertanyaan yang datangnya melalui sosial media. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Maaf mau bertanya Buya. Seandainya kita berobat ke psikiater, tapi kan kita dikorek-korek penyebabnya dan mengharuskan menyebutkan aib kita. Memangnya itu diperbolehkan Buya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di akhir-akhir ini kami sering menyuarakan kesadaran kita akan satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu ilmu tentang kejiwaan, tentang mental. Dan ilmu ini ditekuni di kampus-kampus yang sebetulnya di dunia pesantren juga ditekuni, cuman istilahnya saja berbeda. Kalau dunia pesantren adalah didalami dalam ilmu tasawuf. Tasawuf itu adalah mencakup ilmu membersihkan hati dan kekotoran-kekotoran, dan sekaligus menjadikan orang kebal, tabah dan sebagainya, ilmu tasawuf. Akan tapi untuk memudahkan, kami arahkan kepada pemahaman tentang disiplin ilmu psikologi. Jadi ilmu psikologi itu ilmu juga dan penting sekali. Karena itu ada sisi daripada manusia itu yang sering dilupakan, sisi mental. Orang sibuk merawat kesehatan badannya seorang manusia. Akan tapi mentalnya tidak diperhatikan karena ada sakit mental. Dan itu membahayakan sekali kalau dibiarkan. Dan puji syukur kepada Allah yang telah memudahkan dalam hal ini. Adanya kampus-kampus yang menekani ilmu psikologi. Nah, kami himbau kepada siapapun yang punya ilmu ini, Anda semakin serius. Tapi sekaligus belajar akhlak dan tata krama. Kalau harus mengorek, tahu tentang masa lalu seseorang, tentunya itu sangat pribadi sifatnya, maka itu amanat. Karena memang kadang untuk memberikan solusi
harus tahu problemnya. Seorang anak yang kena luka di kakinya, seorang dokter harus tahu sebabnya apa. Ini karena goresan sesuatu yang biasa atau sesuatu yang beracun atau sesuatu yang akan menjadikan sebab tetanus atau sebagainya. Dari situlah nanti seorang dokter akan memberikan obat-obat yang sesuai dengan apa sebab goresannya. Dalam dunia psikologi juga demikian. Seorang psikolog juga kadang pengen tahu, tapi tolong psikolog Anda harus punya adab. Selagi tidak perlu Anda tanyakan, Anda tidak perlu bertanya. Kalau Anda sudah cukup paham. Ada sebagian orang memang senang menikmati kisah-kisah tragis atau kisah-kisah syahwat, kisah-kisah. Kadang-kadang mendengar ini masalah amanat seorang psikolog. Dan Anda ini istimewa. Kalau Anda diberi oleh Allah ilmu psikologi adalah artinya Allah telah memberikan kepada Anda bekal untuk menolong orang-orang yang sangat banyak di hari ini yang banyak sakit mental. Dan harus kita akui ilmu itu. Dan Islam mengukuhkan ilmu itu. Jangan dianggap tidak ada dalam Islam. Kemudian, Anda punya adab seorang psikolog. Kemudian pastikan kalau Anda seorang Muslim, buka-buka tentang bagaimana adab-adab di dalam Islam. Ilmu psikologi adalah secara umum adalah ilmu tentang mental dan seluk-beluknya lah. Tapi di dalam, seperti halnya ilmu kedokteran, Anda membahas ilmu kedokteran tentang pengobatan dan sebagainya. Tapi untuk kesempurnaan seorang dokter, Anda belajar syariat. Mana yang boleh saya lihat, mana yang tidak, mana batas-batasannya, seperti itu, nggak beda. Sehingga Anda mungkin seorang dokter kandungan, bagus, belajar ilmu kandungan yang luar biasa. Cuman karena Anda seorang laki-laki sudah terlanjur belajar ilmu tentang kandungan, kebidanan, maka tinggal Anda kuatkan belajar syariat. Batasan mana yang boleh aku lihat? Sejauh mana saya boleh melihat? Baru Anda istimewa. Dokter kandungan yang hebat. Seperti itu. Maksudnya, ilmu psikologi Anda yang maksimal. Cuman tinggal dipoles bagaimana cara Anda menerapkan ilmu tersebut kepada pasien. Seperti halnya ilmu kedokteran. Nggak ada beda. Anda seorang dokter laki-laki yang tidak beriman. Karena tidak beriman bisa saja sebetulnya yang perlu dilihat adalah bagian yang biasa. Cuman karena iseng bisa saja ngomong, ibu bisa dilihat bagian yang lain mungkin bisa saja berbohong begitu. Karena tidak ada kejujuran di dalam hatinya. Sama seorang psikolog pun kadang bertanya yang iseng. Bukan sesuatu yang... Tapi kalau mendesak dan harus sesuai disiplin ilmu Anda harus Anda tanya. Itu pun harus Anda amanat. Tidak boleh cerita ke siapapun antara Anda saja dengan Allah. Itu yang kami rindukan Anda seorang psikolog yang hebat. Nah, seorang psikolog yang hebat. Kemudian masalah psikiater ini kan sudah masuk kepada gabungan ya. Psikiater naik lagi ya. Psikiater kan bukan psikolog lah, psikiater nanti adalah sudah mengarah pada pengobatan dan sebagainya, harus kasih resep-resep dan sebagainya. Artinya sama seorang psikiater pun juga begitu. Anda harus punya tanggung jawab di hadapan Allah ya. Kapan memberi obat? Jangan kemalasan Anda bertanya langsung dikasih obat. Karena perlu juga diberi solusi. Dan seorang psikiater pun mungkin karena dia terlalu sibuk, pasiennya terlalu banyak, mungkin seorang psikiater harus gentle, dia harus berani, yakin bahasanya rezeki dari Allah untuk menyelesaikan problemnya. Kalau memang Anda seorang psikiater tidak mampu untuk tanya detail tentang permasalahan pasien Anda bisa minta bantu psikolog yang lainnya agar menyelesaikan problemnya, baru nanti terakhirnya di Anda. Artinya bukan setiap orang yang datang kepada Anda langsung Anda kasih obat, kan begitu ya. Sebab kan harus tahu sebabnya. Karena psikolog itu kan kisahnya panjang. Tidak seperti orang sakit gatal langsung koreng dilihat begitu. Ini sakit mental, harus tahu seluk-beluknya. Sehingga kadang seorang psikolog duduk dengan pasien sampai 2 jam, 3 jam itu belum selesai. Lah psikiater kalau 3 jam dia akan nggak kuat nanti. Maka kejujuran seorang psikiater itu penting. Tapi kami sampaikan, ilmu Anda itu berguna. Wahai hamba Allah, Anda seorang psikiater. Ilmu Anda itu menolong umat. Seorang psikolog, ilmu Anda menolong umat. Tinggal gunakan dengan benar. Itu saja harapan kami. Adapun jika Anda ditanya, Anda datang sesuai asalkan psikolog yang Anda pilih, yang dia kenal agama, dia amanah dan sebagainya, tentu jika itu dibutuhkan Anda bercerita. Jika memang tidak dibutuhkan, Anda tidak perlu bercerita. Aib dan sebagainya sebisa mungkin aib ditutup. Aib ditutup, nggak boleh misalnya aku aib urusan antara dia dengan Allah, nggak boleh disebutkan. Dan kalau kita bertanya kepada psikolog, tidak semuanya kejadian itu diceritakan kok. Naudzubillah, mungkin kepleset zina, nggak usah zina berapa kali dan nggak perlu itu.
Mungkin hanya saya punya cerita masa lalu, seorang psikolog sudah paham. Psikolog yang cerdas ini punya, tidak usah bertanya detail-detailnya kadang-kadang. Makanya Anda jika punya permasalahan ya perlu menceritakan, tentunya ya sebatas yang dibutuhkan saja. Intinya di sini perlu kejujuran. Pertama dari psikolog itu sendiri dan juga dari seorang psikiater. Kami himbau yang punya ilmu ini tolong serius ya membantu orang lain. Jangan sampai Anda sarjana psikologi nganggur. Di kampung Anda banyak orang punya masalah, hari ini banyak depresi ya. Depresinya macam-macam ya. Gara-gara terlalu sering nonton YouTube, depresi, bingung informasi macam-macam. Yang paling aman otaknya, mentalnya orang yang nggak kenal YouTube tuh no problem hidupnya itu. Karena YouTube hari ini adalah gonjang-ganjing berita sana sini sampai suudon kepada ulama, suudon kepada kiai, suudon kepada ustadz, suudon kepada kawan, suudon kepada pemerintah, suudon kepada ini gara-gara YouTube itu. Baik itu saja ya, kami himbau kepada para psikolog dan juga psikiater, Anda itu penting bagi kami semuanya. Dan kami berharap Anda yang mendengar suara ini, Anda serius mendekatkan kepada Allah juga. Anda terapkan syariat baginda Nabi, maka Anda akan menjadi gelarnya psikolog, psikiater, tapi ternyata di ahli surga yang berjalan di atas bumi. Kenapa? Nolong orang yang sakit, bukan sakit biasa. Sakitnya sakit mental. Hebat Anda itu. Baik, seperti itu himbauannya, sehingga semuanya jika saling menjaga begini enak. Maka di sisi lain, Anda kalau datang pada seorang psikolog dan psikiater harus Anda pilih tentang kedekatannya kepada Allah seperti apa, ketulusannya, keikhlasannya, dan amanatnya dia di dalam menjaga aib-aib yang mungkin akan Anda ceritakan kepada orang tersebut. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga betul-betul umat ini tertolong. Hari ini adalah kabarkan di tahun ini depresi, tahun apalagi kemarin kena pandemi dan sebagainya. Depresi sebab banyak, gara-gara pandemi sendiri bikin serem ya. Kemudian corona bikin serem, ini banyak orang stres. Kemudian ekonomi stres, macam informasi stres. Jadi hari ini banyak orang stres, sehingga ada istri tiba-tiba ngamuk-ngamuk sama suami, suami ngamuk-ngamuk sama istri. Aneh-aneh hari ini. Maka peran Anda penting, wahai para psikolog, bangkit. Bahkan kalau perlu ada psikolog yang memang menghibahkan waktunya untuk yang tidak mampu membayar Anda, beri wawasan kepada mereka. Kemudian kami arahkan juga untuk sering berdiskusi dengan ulama-ulama yang kenal dunia tasawuf, karena ternyata para ulama ahli tasawuf itu adalah memberikan imunisasi. Anda kalau sering urusan dengan ahli tasawuf, Anda telah diberi imunisasi. Imunisasi itu adalah ilmu tasawuf. Imunisasi mental ya, adalah ilmu tasawuf. Kenapa? Itu menjadikan Anda kebal. Anda diganggu pun Anda bisa lapang hati. Anda begitu mudah memaafkan. Nah, ini adalah ilmu tasawuf. Kemudian dia mendengar berita-berita, Anda saring, mana yang harus aku dengar. Sehingga Anda nggak gampang stres. Anda rambu-rambu menerima berita. Dan Anda rambu-rambu memberitakan. Ini menggunjing atau tidak. Ini memfitnah atau tidak. Ilmu tasawuf ya. Semoga ini kalau Anda menekuni dunia tasawuf, Anda ilmu, Anda punya imunisasi kuat nanti. Jadi nggak gampang mentalnya atau mental runtuh, nggak insya Allah. Maka ayo semuanya ilmu ini ditekuni. Semoga Allah mudahkan semuanya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya Buya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan siapa, dari mana? Dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Baik, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Buya, izin bertanya. Sebelumnya semoga Buya dan keluarga beserta santri sehat semua. Amin. Ya. Alhamdulillah ini senang banget bisa bertanya langsung. Ini sudah ditunggu-tunggu berapa lama ini momen ini Buya. Alhamdulillah. Jadi langsung saja Buya, pertanyaan saya ini. Jadi saya itu adalah seorang guru Buya di salah satu sekolah negeri. Alhamdulillah saya ini sudah mengajar 10 tahun. Tahun lalu, tahun 2022 itu, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan latihan untuk
jadi calon kepala sekolah. Ya. Calon Nah, dan beberapa waktu yang lalu. pelatihan calon apa? Iya Bu ya, Pelatihan calon apa? calon kepala sekolah Bu ya. Baik. Terus Dan beberapa hari yang lalu itu saya diminta untuk menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah Bu ya. Cuman ternyata di situ ada beberapa permintaan yang harus dipenuhi, semacam mahar seperti itu Bu ya. semacam apa? Itu bagaimana Bu ya? Semacam apa? Saya minta pendapatnya. Permintaan seperti apa? Semacam mahar seperti itu Bu ya, ada setoran seperti itu. Baik. Saya minta petunjuknya Bu ya, ini benar-benar galau ini antara diterima kayak gimana itu hukumnya Bu ya. Baik. Terima kasih Bu ya atas jawabannya nanti. Semoga selalu sehat semua Bu ya. Masya Allah, subhanallah. Mahar itu dalam pernikahan memberikan uang dalam transaksi jual beli atau memberi uang dalam urusan gaji tenaga. Anda mau jadi kepala sekolah, mestinya Anda yang dihargai, bukan Anda yang membayar, kan begitu. Kalau Al-Bahjah punya sekolah, melihat Anda punya potensi, Anda kami tarik. Ya ini Anda tidak perlu bayar dong. Bagaimana Anda harus bayar? Aneh sekali kan begitu. Yang aneh lagi kalau Anda juga mau kan begitu. Mestinya kalau memang menghargai Anda dan perlu kepada Anda, maka Anda akan didatangi. Bahkan mungkin dia akan merayu Anda dengan memberikan hadiah, sambung hati dan sebagainya, agar Anda terpesona dengan lembaga tersebut. Bukan Anda suruh bayar. Aneh sekali, bayar apa Anda itu? Jangan-jangan memang sekolah tersebut bukan menjadi seorang guru yang hebat. Anda suruh bayar jualan jabatan nanti. Setelah Anda bayar, tak tahunya 2 bulan alasannya Anda tidak cocok. Anda dikeluarkan besok ganti. 1 tahun bisa ganti 6 kepala sekolah, bayar semuanya. Dapat duit nanti. Jadi Anda, kalau memang Anda punya bakat, punya potensi, Anda yang perlu dihargai. Nggak perlu pakai bayar. Dan kalau pakai bayar apa? Anda jangan gampang terpesona dengan hal-hal yang semacam itu. Anda itu dibutuhkan kalau memang Anda punya potensi. Kalau Anda harus bayar, berarti Anda tidak punya potensi, dan oleh orang tersebut Anda akan dimanfaatkan untuk ke tempat tersebut. Kemudian Anda mau ngapain? Anda tidak punya potensi kok. Kalau Anda punya potensi, Anda yang dihargai. Kalau Anda ingin bekerja di sebuah tempat, Anda nggak pakai bayar. Kalau pakai bayar, aneh. Seperti itu ya. Ini lagi bekerja kok bayar. Anda akan dibayar nanti pada suatu ketika nanti. Biasanya yang bayar itu adalah anak sekolah nggak mantas masuk, dipaksain masuk, harus bayar. Anda bekerja nggak layak kerja, lewat jalur belakang Anda bayar. Itu adalah hal yang nggak dibenarkan. Atau sebetulnya Anda memang tidak layak, cuman karena bayar jadi dilayak-layakkan. Itu yang menjadikan sebuah tatanan itu nggak benar. Orang nggak berhak, nggak layak bekerja di sebuah tempat. Atau mungkin Anda tidak berhak jadi kepala sekolah gara-gara bayar Anda menjadi kepala sekolah. Lalu jadi sekolah apa Anda tidak punya potensi? Kalau Anda punya potensi, Anda dihargai. Maka jawabannya Anda tidak perlu membayar. Dan bukan seperti itu sekolah yang Anda cari. Kalau Anda punya potensi, Anda akan dicari oleh orang. Tinggal jadikan Anda punya potensi yang layak dicari oleh orang. Dan belajarlah untuk jadi kepala sekolah. Tapi tidak usah pakai bayar-bayar begitu. Itu tidak dibenarkan yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak 1 dan dari jamaah ibu-ibu 1 dengan 1 orang 1 pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Buya sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Afwan, Buya mohon izin bertanya, apabila kita merusak barang milik seseorang, Buya, tapi barang tersebut adalah masih dalam kredit, Buya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengganti barang tersebut itu, apakah nilainya itu seharga barang cashnya atau seharga total kreditnya, Buya?
Syukran Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya gambarannya adalah kredit yang benar dulu. Jangan sampai saya menjawab barangnya nggak sadar kreditnya yang salah. Kredit yang benar, ada kredit yang salah. Kredit menjebak Anda untuk dimasukkan kepada dunia riba. Itu kredit palsu. Saya nggak punya apa-apa, cuman saya buka toko saja. Anda bikin kredit barang apa saja, kerupuk kayak atau apa saja. Saya tidak bicara mobil dan sebagainya. Nah, Anda ngambil dari saya bahasanya kredit, cuman saya tidak punya modal, saya tidak punya barang juga. Saya ngambil dari barang orang, saya ngambilkan, teman Anda saya hubungkan dengan link dunia riba. Sudah Anda membayar ke link riba, membayar untuk link riba dan bayar untuk saya, itu kredit palsu. Kredit yang benar adalah saya punya motor, kemudian Anda membeli dari saya. Cuman karena Anda tidak punya uang kontan, maka sudahlah motor beli 10 juta, bayar ya. 10 juta bayar per bulan 1 juta sampai 10 bulan. Seperti itu kredit beneran itu. Kalau masalah saya naikkan harganya lain cerita. Harganya motor aslinya 7 juta. Cuman mau saya kreditkan 10 juta sah asalkan kesepakatan. Itu kredit beneran milik saya. Tidak ada dihubungkan dengan orang ketiga yang sebenarnya Anda akan diambil agar membayari ribanya. Itu. Anggap saja kredit yang benar. Teman Anda kredit motor. Kredit motor kepada saya. Motor 7 juta, saya jual kepada teman Anda 10 juta. Ya. Setelah 10 juta, lah kok Anda iseng. Tidak tahu sama Anda apain motor itu mau langsung Anda main-maini kecebur jurang hancur. Maka Anda ganti motor itu seutuhnya. Ganti seutuhnya. Kenapa? Teman Anda itu masih punya tanggungan kredit. Urusan kreditnya belum wong dia ngambil motor ke saya. Dia harus bayar sampai 10 juta dong. Adapun motor yang rusak, karena Anda yang merusak, Anda mengganti. Seperti itu. Bukan mengganti kredit, kecuali dia merelakan. Sudah deh motor hilang, nggak apa-apa. Yang penting kredit utang saya ke Buya, kamu bayarin. Tapi dia nggak mau, dia bakal rugi, motornya nggak ada kok. Ya. Jadi Anda ganti sesuai dengan yang Anda hancurkan. Kalau memang Anda punya peran dalam merusak. Sebab merusak sendiri kan Anda sengaja, nggak sengaja kan dibahas dalam dunia fikih. Kalau nggak sengaja nggak bisa dihukum kan ya. Nah, Anda merusak dengan sengaja maka harus ada menggantinya seperti yang Anda rusak itu. Atau Anda minta maaf kepada dia. Nah, ini enak minta maaf, tapi dia nggak enak. Maafin saya selesai. Jadi tinggal kemudian dia urusan kreditnya tetap dengan saya. Tapi tetap punya motor yang kecebur jurang hilang dia. Ya nah, seperti itu ya. Nah, jadi berarti ya sesuai dengan yang Anda rusak. Adapun urusan kredit, yang kredit dia membayar ke saya terus seperti itu ya. Tanggung jawab itu penting. Betul pertanyaannya tuh. Kalau saya membidik sisi lain, sisi tanggung jawab. Dari pertanyaan bukan sisi kredit yang ini sisi tanggung jawab. Hendaknya kita pun juga demikian. Ada orang tuh nggak peduli bahwasanya dia telah merugikan orang lain, merusak miliknya orang dan sebagainya. Nah, ya, kalau seandainya kalau kita merusak ya kita harus jujur. Minta maaf. Berani kalau harus mengganti ya tanggung jawab kalau memang kita punya peran di dalam menghancurkan, merusaknya. Kejujuran penting hari ini. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sholli alaihi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wasallam. Mohon pencerahannya Buya. Ya kan? Ada seorang lelaki diam di masjid. Beliau itu ngotorin masjid Buya. Motornya gimana? Ngotorin ya termasuk minta-minta atau ngotorin buang kotoran kemana-mana. Padahal beliau itu anaknya itu sukses semua jadi guru atau ustadz. Terus masih punya istrinya sendiri tidak melayanin gitu. Sehat dia? Sehat akalnya? Ya kalau bicara masih nyambung Buya. Nyambung itu ada nyambung setengah atau nyambung separuh aja. Ini kayaknya dari bahasa Anda kayaknya orang itu nggak sehat akalnya. Kalau masih nyambung berarti dia aslinya kayaknya nggak nyambung, cuman masih Baik, terus? Ya mohon solusinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari pertanyaan Anda tidak bisa memastikan kalau akalnya sehat.
Kalau sehat Anda ngomong langsung sehat, tapi Anda pakai bahasa masih nyambung. Sepertinya orang itu memang kurang dari sisi akalnya. Kalau orang sisi akalnya yang waras ngalah. Anda yang sehat dia memahamkan kepada keluarganya untuk tampung di rumah. Insya Allah keluarga juga punya tanggung jawab kalau ternyata ayahnya atau suaminya ngotori masjid, pasti ngerti dia. Bicara baik-baik. Karena mungkin memaklumi, dan kami himbau kepada keluarga yang punya orang seperti beliaunya ini harus ditambahkan tingkat pengabdian dan kasih sayang. Cuman kebanyakan keluarga, na'udzubillah, kalau sudah ada orang tua yang sudah mulai akalnya berkurang, justru malah jadikan bulan-bulannya dibentai sama anak perempuannya, dibentai sama anak lakinya, dibentai sama semuanya. Subhanallah, Anda lebih merepotkan daripada dia, wahai anak. Waktu Anda kecil, Anda menyiksa orang tua. Ini banyak seorang anak seperti itu. Orang tua semakin tua kadang akalnya berkurang. Bertanya berulang-ulang, kita jawab masih bertanya lagi kadang. Harus tambah kasih sayang Anda, wahai hamba Allah. Anda lebih merepotkan. Saat merepot-repotkan orang tua Anda tidak pernah kencing di pangkuan Anda. Anda dulu berapa kali kencing di pangkuan ibunda Anda. Pahami makna ini. Ini kadang-kadang saya perlu membidik sisi ini. Kadang kesel. Jadi dianggap dia seperti orang yang normal. Sehingga gampang kesel. Wah gitu lagi. Di rumah juga bikin repot. Wah, di masjid. Tidak begitu. Anda datangi ke masjid. Peluk. Bawa ke rumah. Hormati. Kalau ternyata orang tuanya mungkin dulu hobi ke masjid. Waktu akalnya normal, sehat, benar, di masjid masih bisa bersih-bersih. Sekarang yang tertinggal kebiasaannya ke masjid, cuman dia tidak bersih-bersih. Anda sebagai seorang anak dan istri, mungkin minta maaf kepada pengurus masjid, tanggung jawab. Kalau suamiku ngotori, saya akan bersihkan. Kalau ayahku ngotori, akan aku bersihkan. Atau bayar orang. Jangan disalah-salahin terus. Tetangganya pun, ibu yang bertanya mau nyalain juga kan tadi. Bukan, dia orang yang akalnya sudah mulai berkurang dari bahasa Anda tadi. Perlu ditambahkan kasih sayang kita, perhatian kita, peduli kita. Hei anak, fahami, orang tuamu bisa saja seperti itu. Bukankah disebutkan semakin tua kadang semakin kembali seperti anak-anak? Maka tingkatkan kasih sayangmu, jangan durhaka. Apalagi melihat orang tuanya sudah pemahamannya kurang, kadang malah seenaknya. Karena sudah seperti barang. Karena sudah akalnya dipikir orang gila dan sebagainya. Sehingga sewenang-wenang, tidak perhatian, tidak ada sopan santun. Biarpun orang tua Anda sudah tidak punya kesadaran, sopan santunmu harus ada. Allah yang melihat. Cara gerak-gerikmu, cara jalanmu, cara dudukmu, cara tutur katamu, harus masih ada dengan orang tua. Jangan mentang-mentang orang tua sudah hilang akalnya, lalu kau seenaknya. Durhaka, kau sengsara, wahai anak. Sengaja saya kasarin begini, kenapa? Banyak anak sengsara gara-gara seperti ini. Justru semakin kasih, semakin lembut. Akalnya semakin berkurang. Semakin perhatian, wahai anak. Jangan dianggap, oh ini ngotori masjid. Datangi. Kita sebagai anak, minta maaf pengurus. Mohon maaf, ayah dari dulu memang senang ke masjid. Cuman sekarang tidak bisa membersihkan. Saya bersihin, mohon maaf. Anda tanggung jawab sebagai seorang anak. Hati-hati ya. Justru keberkahan akan Allah tumpahkan kepada anak di saat orang tua itu sudah mulai sepuh. Mulai sudah lemah, itu keberkahan semakin banyak. Di saat orang tua Anda semakin lemah, semakin tidak bisa ngapa-ngapain, ketahuilah ternyata telah disiapkan oleh Allah kebahagiaan, kesuksesan, segala kebaikan di balik pengabdian kepada orang tua yang lemah. Ya, seperti itu ya. Jangan malah disalah-salahin dan seterusnya. Kemudian bagi pengurus masjid juga kalau melihat orang semacam itu ya dicermati dah. Kalau orang tua ya jangan dimarah-marahin dan sebagainya ya. Lihat ada orang namanya orang tua ya. Tidak bisa sempurna jalan pun. Kadang mohon maaf. Ke toilet pun kadang ya tertatih-tatih. Nyiramnya nggak sempurna. Ya kita maafkan. Jangan dimarah-marahi. Itu saja nasihat kami untuk semuanya. Sebab kadang ada orang. Anak ahli ibadah. Anak pinter. Anak sukses. Tapi ternyata cari kehancuran dengan tidak peduli dengan orang tuanya sudah lemah. Baik lemah fisik atau lemah akal. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Anak-anak kita, anak yang berbakti pada kita. Kita bisa berbakti pada orang tua kita. Kita orang tua kita. Kita anak kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari sosial media. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya. Jika gadai sudah jatuh tempo, lalu kesepakatan pertama si peminjam bilang
sertifikat ini nanti jadi milik si pemberi pinjaman jika tidak bisa lunasi pada waktu yang sudah disepakati. Apakah boleh begitu Buya? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadai itu dihadirkan, diizinkan di dalam Islam untuk menjadi jaminan atas hutang. Sebab hutang atau pinjam itu akan terjadi mungkin antara orang yang kenal dan mungkin orang yang tidak dikenal. Bahkan bisa saja yang pinjam kepada kita orang yang bisa kita percaya dan ada orang yang tidak bisa kita percaya. Kalau orang kita kenal dan dia bisa kita percaya, begitu mudah kita minjamkan uang kepadanya. Cuman kadang yang datang kepada kita orang yang kita tidak kenal dia sebelumnya. Atau ada tanda-tanda atau pernah dengar dia pernah berbohong. Cuma di saat dia datang kepada kita bisa saja hajatnya benar. Mungkin kita tahu anaknya sakit, kita tahu tapi dia pinjem. Dan Anda tahu dia pernah berbohong pada orang. Tapi dia ini butuh betulan. Ayo, apakah Anda tidak menolong dia? Tolong dong. Cuman Islam menjaga hak Anda. Caranya apa? Dengan gade. Gade itu adalah jaminan. Jadi orang bisa meminjamkan uang kepada orang yang tidak kenal asalkan ada jaminan. Biarpun orang itu dia pernah berbohong, tapi dia ibunya sakit, masuk rumah sakit, dia utang. Masa gara-gara kebohongannya tidak kita pinjami? Tapi Islam menjaga hak Anda. Ada gade. Jaminannya apa? Lagi nih tuh, gade itu tuh itu. Jadi silaturahmi tetap terjalin. Biarpun dia orang nggak kita kenal. Nah, kemudian bagaimana kasus gade? Gade itu nanti adalah untuk dijadikan untuk menutup hutang. Kapan yang pinjam uang tidak bisa membayar di waktu yang sudah ditentukan, kemudian barang yang digade nanti dijual. Setelah dijual dengan kesepakatan, bukan lelang yang menjerumuskan, dijual normal, kemudian diambil senilai hutangnya, selebihnya dikembalikan. Lah kalau orang yang punya uang, yang punya utang itu ternyata mengatakan, pokoknya nanti kalau saya tidak membayar, maka ambillah semuanya daripada sertifikat ini. Lah, ini sebetulnya adalah ya, jika diberikan oleh yang menghutangi, jika diberikan oleh yang meminjam uang setelah jatuh tempo, misalnya Pak, sudahlah, ente ambil saja barangnya, kelebihannya ente ambil. Itu berarti pemberian daripada yang pinjam uang. Tapi kalau dijadikan catatan hutang, begini, nanti kalau nggak bisa bayar, tak ambil semuanya. Oh nggak boleh begitu. Ini kan ngaco. Nanti doanya semoga nggak bisa bayar hutang, biar gadenya saya rampas. Nah, ini kan kurang ajar namanya. Ya, semoga ini kan lebih gede, hutangnya 7 juta. Ini barangnya harganya 15 juta ini. Ya, nanti pokoknya kalau nggak bisa bayar saya ambil loh ya. Wah ini nggak boleh begitu, bahaya itu. Sehingga doanya adalah semoga nggak bisa bayar utang, biar nanti saya ambil. Nah, ini nggak begitu, makanya jangan berlakukan. Tapi kalau tiba-tiba dia pada akhirnya nanti, masya Allah, kamu sudah nolong saya dan memang saya tidak bisa bayar, sudah tolong jual, ambil keuntungannya, ambil sesuai dengan nilai utang saya, selebihnya kamu ambil, sah saja. Tapi tidak masuk di saat akan terjadi transaksi pinjam meminjam. Jadi seperti itu. Jadi kalau sebelum transaksi pinjam meminjam, lah inilah yang membahayakan. Bahkan riba-riba itu adalah muncul di saat seperti itu. Sebab pemberian kembalian yang sudah dicatat. Jadi itu kan sudah dijanjikan, nanti saya berikan, nggak boleh. Apalagi ancaman dari yang meminjamkan uang. Ini serem malah, nanti ambil lo ya. Dan selama ini kejadiannya seperti itu. Sehingga jaminan itu sudah langsung dirampas. Gade itu langsung hilang. Nggak begitu, Islam nggak begitu, Islam adil. Jadi barang gade itu nanti dijual bersama-sama. Kemudian dipotong dari nilai jualnya untuk bayar utang. Selebihnya dikembalikan. Dan setelah dikembalikan nggak mau. Karena kamu sudah terlalu baik nolong saya berikan. Oh ya, ada apa-apa. Karena kalau kita membayar utang, sebaik-baik orang membayar utang itu adalah melebihkan. Tapi kelebihannya bukan dijanjikan. Janjikan ini bukan pakai isyarat sudah riba.
Ya tahu diri aja ya. Pakai itu dah sudah. Ya, saya tidak perlu riba, jangan kembalikan pokoknya seperti yang saya pinjamkan kepada ente. Tidak mau riba. Tapi ya tahu diri aja. Ini kan kurang ajar nih, tahu diri aja ini. Ini sama aja itu. Jadi syarat pun nggak sah ya, seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Jangan punya utang deh. Semoga dimudahkan dalam segalanya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Maulid Akbar satu hati di Al-Bahjah. Kami himbau, ajak yang hadir, yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada, untuk bisa menyelesaikan satu hati, satu hari, satu hati di Al-Bahjah. Nanti, yang pegawai negeri ambil cutinya untuk acara ini. Masa nggak punya cuti? Kerja di mana Anda tidak punya cuti? Saya cari bos Anda nanti. Masa nggak punya cuti ini? Minta cuti untuk hadir Maulid Akbar ini. Silaturahmi nasional. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung, untuk bisa menghadiri. Untung-untung Anda bisa menjadi peserta, menjadi penyelenggara, bukan peserta. Ikut berpartisipasi dalam mewujudkan acara Akbar ini, acara nasional ini, di tempat ini. Anda yang ingin berpartisipasi langsung aja ini ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751-222-1267 atas nama Maulid Akbar Al-Bahjah. Informasi konfirmasi ke 0853 2132-1302. Acaranya kapan? Acaranya adalah tanggal 2 Rabiul Awal atau 1 Rabiul Awal. Pokoknya Ahad awal bulan Maulid. Tepatnya bulan Masehinya adalah tanggal Masehinya 17 September hari Ahad pagi. 17 September 2023. Niatkan Anda yang mendengar suara ini, Anda niat datang. Yang banyak punya duit, insya Allah langsung banyak duitnya, insya Allah. Yang suaminya nggak nemeni jadi nemeni. Yang ribut terus jadi mesra berangkatnya. Yang sakit sehat. Makanya niat, jangan niat ya kalau saya sehat, wah sakit nanti Anda. Insya Allah saya sehat itu loh. Bismillah karena Allah. Insya Allah karena Allah ya. Bismillah. Kemudian program WikiPay Al-Bahjah. Ini adalah yang ngerti dunia digital, dunia apa namanya? Ya digital. WikiPay Anda bisa langsung ikut dengan cara seperti ini. Wakaf aja, program berinfak dengan cara mudah. Mudah ngirimnya. Tapi kalau hatinya nggak niat tetap nggak mudah. Ya, mudah ngirimnya kalau hatinya nggak niat. Makanya insya Allah niat semuanya banyak rezeki. Caranya dengan ketik daftar WhatsApp ini. Ketik daftar, kirim ke 0857 2314 7177, simpan dengan nama WikiPay Al-Bahjah. Nanti akan ada apa selanjutnya, jawaban-jawaban seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi tim admin Miska Al-Bahjah di nomor 0811 2233 3297. Kemudian program orang tua asuh santri berpotensi, karena kita harus kaya SDM. Karena program Al-Bahjah berkembang, pesantren juga berkembang terus, di mana-mana ada tambah, media juga terus berkembang, maka kita perlu SDM. Dan ini yang terpenting. Dan kita mencetak calon-calon ustadz, calon-calon ulama. Mereka sekolah dari menghafal Quran sampai masuk ke sekolah tinggi yang sudah dihadirkan. Ini perlu biaya besar, maka wahai para hamba-hamba terkasih Allah yang nggak punya anak, jangan sampai Anda di dunia tidak punya anak, pun ternyata di akhirat miskin juga. Maka jadikan mereka anak-anak Anda, anak-anak di dunia sekaligus anak di akhirat. Akan mengalir pahala untuk Anda, hei yang tidak punya anak. Atau punya rezeki banyak, pengen punya anak yang banyak, pengen kaya raya di akhirat. Atau anaknya badung bandel diniati untuk menolong anak-anak hamba Allah ini, insya Allah anak Anda baik. Bismillah, langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-555-0052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah, kode bank 451, atau hubungi 0811-2234-4447. InsyaAllah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, andang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahid dan yang maha kasih. Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Jaga hati kami. Jaga perilaku kami.
jaga pikiran kami, jaga jasad kami, jaga keluarga kami, jaga kami semua ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian dan dendam di antara kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada orang yang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya pada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka. Sungguh ya Allah, kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena kami ya Allah. Kami tidak ingin, kami ingin menjadi sebab orang masuk surgamu. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Anak-anak kami semua jaga ya Allah, jaga mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang punya hajat untuk mendapatkan pasangan dan belum mendapatkan pasangan sampai hari ini, kami mohon mudahkan mereka untuk mendapatkan orang-orang yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu, sehingga kami tidak akan melirik kepada yang haram. Ampuni kami semua. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini. Dan tetaplah istiqomah dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya dalam program kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang rutin diselenggarakan setiap Ahad pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya, live Al-Bahjah TV dan Radio Network dari berbagai kota. Dan akhirnya saya Hafid Nurhi selaku membawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda. Mari kita akhiri majelis kita yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan untayan hikmah tausiah bersama Buya Yahya. Semoga semakin bertambah ilmu dan amal kita. Amin ya rabbal alamin.